Hai Sobis SBM, Kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo, saya Aswin dari kelompok keahlian Business Risk and Finance. Halo, aku Tika dari kelompok keahlian Business Risk and Finance. Oke Kang, lagi rame nih belakangan terkait dengan pinjol-pinjolan ya. Terutama di kampus kita sendiri ya. Betul. Gimana nih kira-kira menurut tanggapan Mas Aswin nih? Iya, ini kaget juga ya kemarin ya, tiba-tiba ada berita itu naik gitu. Di mana ya sebenarnya kan kita di SBM kan sebenarnya banyak juga orang-orang ahli finance yang kayak kecolongan gitu. Wah, kok bisa ada kayak gini gitu. Terus bagaimana penyampaiannya kok tiba-tiba sampai ramai seperti itu gitu. Seperti tidak diplan dengan baik gitu di depan gitu ya, saya pikir gitu. Makanya mungkin di sini kita ngobrol-ngobrol kali ya, kita bahas mengenai pinjaman itu seperti apa, mungkin kita bahas mengenai pinjaman online gitu ya, kira-kira seperti apa gitu ya, biar teman-teman di sini biar kebayang gitu lebih atau kurangnya kayak gimana gitu ya dari sana gitu ya. So intinya kan sebenarnya kan di awal tuh adalah bahwa kalau pinjaman itu lebih banyak dilakukan pada saat kita menjaga kesehatan keuangan kita ya, benar gak? Iya, tapi sebenarnya kan yang jadi highlightnya tuh kayak banyak negatifnya aja gitu yang dilihat gitu, dengar pinjaman, aduh mau minjem uang nih, itu kan langsung negatif. Terus apalagi sekarang dengan pinjol kayak langsung, ini salah banget deh, langsung gitu ya image-nya. Padahal sebenarnya nggak gitu nggak sih Mas? Enggak. Kalau kita diajarin kan di kelas-kelas, kita juga ada kelas financial management kan, di kelas kita juga kan ada yang namanya leverage kan ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang pinjaman itu adalah dilakukan untuk sesuatu yang bentuknya produktif, harusnya sih nggak masalah ya, nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau misalkan pinjaman itu dilakukan untuk hal-hal yang tidak produktif, gitu ya. Lebih ke arah konsumtif kali ya. Betul. Nggak jelas benefitnya apa di depan. Betul, gitu ya. Betul. Dan terkadang juga kita mendefinisikannya juga jadi suka rancu ya, dalam artian seperti ini gitu ya. Misalkan kita ngobrol ke teman-teman anak-anak mahasiswa gitu ya. Apakah misalkan teman-teman anak-anak mahasiswa ini pada saat membeli laptop dengan pay letter misalkan gitu ya, atau pinjaman itu apakah itu termasuk pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif, kan itu kan jadi sesuatu yang bisa didiskusikan ya. Misalkan let's say dari pinjaman tersebut didapatkan laptop dan bisa menunjang untuk kegiatan kerja atau mungkin kegiatan sehari-hari di kampus gitu ya, atau mungkin beli handphone yang canggih gitu ya, di mana dia bisa gunakan untuk foto dan kemudian apalagi sekarang anak-anak jadi content creator gitu ya, influencer gitu, nanti akhirnya bisa mendapatkan value dari sana sih, itu bisa jadi produktif gitu ya. Tapi kalau banyak kayak dipakainya buat nonton, banyak kayak dipakainya buat main game doang yang tidak produktif juga ya. Main game bisa jadi produktif. Kalau main game bisa jadi produktif. Bisa jadi dua sisi. Jadi pinjaman tuh kayak ngelihatnya jadi dua sisi ya, bisa positif, bisa juga jadi negatif. Betul. Nah ini kita mungkin di highlight di sini ya, mengenalkan dulu kali ya bahwa ada dua hal seperti itu gitu. Dan itu dengan kondisi normal. Belum juga dilihat kalau misalkan memang ada kondisi-kondisi di mana posisi memang ya dalam kehidupan lah ya, ada posisi-posisi mungkin memang posisinya terpaksa. Misalkan kalau bahasa kerennya finance itu ada namanya bridging, gitu kan. Bridging itu misalkan ceritanya spoil dikit kan, bridging apa nih? Apa itu bridging gitu ya? Nah, nanti di bawah ada tulisan bridging harusnya. Nah, jadi kalau misalkan yang ini misalkan ini bentar lagi nih kan udah tanggal berapa, 15 kan misalkan ya. Udah pertengahan nih gitu kan. Datang dari keluarga mungkin baru akhir bulan gitu kan, berarti kan ada waktu panjang. Kemarin mungkin agak sedikit hitungannya salah, Valentine kebanyakan, napasnya salah perhitungan kemarin, kalkulasi atau gimana, kemudian ya perlu lah bridging di situ. Nah itu masuk ke dalam pinjaman ya, mungkin masuknya ke konsumtif atau tidak, tapi emang harus dilaksanakan gitu kan. Nah itu juga ya jadi satu hal yang muncul dari sisi pinjaman gitu kan, benar nggak kayak gitu ya. Nah
seperti itu. Nah, saya sekarang mau nanya ke Mbak Atika nih ya, kira-kira ya, kalau misalkan di mahasiswa gitu ya, kira-kira pandangannya apa aja sih yang harus dilihat supaya misalkan kelihatan keuangan mereka itu bisa dilihat dengan baik gitu. Di awalnya kayak gimana, harus ngapain dulu sih gitu. Nah, itu menarik sih Kang Alvin. Kan di kelas aku juga ada nih kelas financial planning. Ya kan. Sebenarnya kan ahli-ahlinya banyak ya. SBM makanya kemarin nggak dipanggil bingung. Waktu kemarin anak-anak baru masuk nih. Kan pasti tanya dong, mereka ekspektasinya apa sih financial planning ya? Oh ya, merencanakan keuangan kita Kak, gitu. Terus apa yang mau kalian rencanain kan gitu ya? Emang kalian punya uang, gitu, kan gitu ya? Betul. Punya uang. Ya at least dari orang tua mungkin gitu kan, atau mungkin ada beberapa yang memang kayak tadi tuh udah jadi influencer atau udah punya penghasilan sendiri juga. Nah, masalahnya kadang mereka nggak tahu uang itu kemana. Ditilap tuyul. Aduh, amit-amit ya. Jangan sampai. Nah, uang itu nggak tahu kemana, Etienne. Nah, jadi begitu mereka jalanin kehidupan ini apa adanya. Oh, ikutan nongkrong sama teman. Oh, ada uangnya, pakai terus. Di tengah-tengah kayak tadi kata Kang Aswin tuh, mulai napas agak-agak ngap. Terus ngelihat sosmed tetap jalan dong, ya kan. Postingan teman-teman yang kayak, wow, ini lagi di sini, yang itu lagi di sana, kayak pengen tetap ikutan keep up gitu kan, dengan ya FOMO lah pasti kayak gitu. Nah, itu kadang jadi mendorong mereka kayak, ini ada nih iklan-iklan yang bilang kasih uang cair cepet, gampang. Itu salah satu ini juga gitu. Walaupun ya alhamdulillahnya kalau di kelas kalau ditanyain ada yang pakai, enggak Kak, kita all good gitu. Alhamdulillah ya. Kan kita harus cek dan lain sebagainya. Nah, tapi itu sendiri udah jadi apa ya, kayak tolak ukur gitu loh, karena berarti mereka nggak ngelihat spending analysis mereka. Ya spending analysis. Karena itu kan paling dasar, ya nggak? Spending analysis tuh berarti mereka harus ngelihat, oke, di awal mereka dapat penghasilan atau dapat terima uang lah kasarnya, pokoknya terima uang, itu dipakai buat apa aja sih? Ya, betul. Ya kan? Berarti harus tahu, oh makan setiap harinya berapa? Transport ke kampus berapa? Atau kalau emang buat tinggal, buat ngekosnya itu provide dari sendiri, bukan dari orang tua yang bayarin, berarti kan juga harus ngitung berapa. Betul. Nah, jangan sampai ada kantong-kantong jebol nih. Entertainment yang temen nonton terus nih, temen ke cafe terus nih, ikutan kemana aja. Ada Twice, ada Coldplay misalkan. Iya kan? Aduh, Coldplay Singapura nggak dapat terbang lagi kemana kan gitu betul, ya. Ya. Jangan sampai kan. Nah, itu yang kayak teman-teman mahasiswa juga harus aware ya, jadinya kayak kemampuan finansialnya seperti apa gitu. Betul. Nah, nyambung ke pinjaman ya, kita tadi ada ngomong masalah pinjol di mana sekarang akses juga mudah. Tapi kan sebenarnya di luar itu juga kan sebenarnya juga yang jadi menarik tuh, ada highlight tuh sekarang yang jadi unik itu yang ditawarin sama ya beberapa vendor seperti namanya pay later gitu ya. Pay later juga apakah ini bisa jadi satu tools apa ya untuk memanage uang nggak sih Kak gitu di sini? Apakah ini let's say kayak tadi gitu ya? Saya ini pandangan saya, tapi ini boleh nanti Kak Atika boleh nanti punya pandangan lain ya. Saya ngelihatnya kadang-kadang juga mungkin ada beberapa posisi misalkan pay later itu sendiri bisa membantu untuk tadi kata-kata bridging tadi gitu. Mungkin tanggal-tanggal sekarang sudah waktunya udah mulai nipis gitu ya, tapi ya tetap harus makan lah ya, gitu kan. Kalau pay laternya dipakai buat beli iPhone 15 ya jangan lah, itu bukan lah. Tapi kalau makan misalnya gitu ya, konsumsinya kita mungkin udah boleh dibagi. Ada yang kita pakai makan makan yang dibayar langsung, tapi beberapa mungkin dibayar pay later atau dibayarnya akhir bulan gitu. Dimana juga yang jadi menarik kan kadang-kadang juga pada saat kita bayar pay later malah kena diskon kan. Nah, ada kan promo-promo gitu. tertentu, ada promo-promo tertentu gitu. Ini jadi strategi yang mungkin bisa dilihat gitu ya. Nah, itu kan masuk ke dalam suatu actions yang nggak tahu deh, kalau kata saya sih itu mungkin bisa masuk jadi satu strategi pinjaman produktif gitu ya. Kata gimana nih? Kalau mungkin kalau dari sudut pandang aku sendiri ya, sebenarnya kan dia jadi apa ya? Jadi negatif kan kalau misalnya tadi nggak mampu bayar, terus ya jadinya nunggak dan itu juga bukan hal yang produktif tadi. Kalau misalnya ternyata kita supporting buat makan nih kemampuan, ya nggak mungkin kita nggak makan nanti kita sakit semakin kita, semakin parah lagi kan, berarti pengeluaran akan semakin banyak lagi. Mungkin kalau memang kita bakal tahu, oh di depan kita bakal terima nih uangnya, kita bisa nutupin itu nantinya. Maybe it's a good idea atau kayak ya jadi strategi kita buat
spending lah gitu. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalau kayak gitu teman-teman harus punya seperti strategi uang keluar uang masuk setiap bulan dong itu ya. Dia makanya kalau mereka nggak bikin spending analysis, mereka nggak tahu pengeluaran bulan ini habis buat apa aja. Maksudnya gini, bulan ini let's say makannya yang banyak, bulan depan apanya yang banyak, tadi entertainmentnya yang banyak, ternyata bulan ini bulan Coldplay, jadi Coldplaynya yang banyak gitu kan, pengeluarannya di situ gitu. Jadi kan udah bisa antisipasi dong, oh bulan depan ada apa lagi nih. Gitu. Jadi Seventeen mau datang. Iya kan. Berarti kan udah harus milih-milih dong. Kalau gitu kita tahu prioritasnya yang mana. Ya of course kayak makan kan paling nomor 1 dong gitu. Masa nggak makan gitu ya. Jangan sampai kita nggak bisa makan gitu. Berarti kan udah harus oke gitu, terima uang di awal. Udah langsung sekian persen itu buat makan kita aja nih. Sekian persen mungkin ada yang sosial gitu ya. Langsung masukin kemana gitu. Nah pos-pos itu semua tuh harus sudah terjaga. Baru sampai di akhir kita yang mikir tadi mungkin kalau ke arah spending yang harusnya bisa produktif nih, kita pakai pinjaman atau pay later tadi, mungkin baru bisa kita perkirakan gitu. Nah, nyambung lagi nih, menyambung lagi follow up nih. Ini menarik nih, tadi kan ada spending analysis ya. Ini kalau saya dulu juga sempat belajar perencanaan keuangan tuh kan, kalau kita harus petain ada pos-pos yang kita siapin di depan gitu ya, siapin di depan. Terus juga ada term-term lain yang kayak unik-unik ya, kayak ada namanya dana darurat lah, apalah semua gitu. Nah ini kalau misalkan buat teman-teman mahasiswa nih ya, let's say dia tiba-tiba setelah mendengarkan podcast ini ngelihat Kak Atika, ngelihat saya, terus kemudian sadar saya pokoknya mulai bulan depan harus irit gitu ya, harus teratur keuangan saya gitu ya. Jangan irit nanti sakit lagi. Jangan untuk kemarin aduh makannya Indomie terus gitu ya, sebutin brand. Kayak pokoknya mie terus gitu ya. Nggak boleh kan, sekarang harus teratur biar akhir bulan pun makannya masih enak gitu misalnya kayak gitu. Step apa yang dilakukan gitu? Pertama ambil buku dulu kan, atau ambil kertas ya. Terus setelah ambil kertas ngapain gitu? Sekarang nggak perlu ngambil kertas, nggak perlu ngambil kertas. Sekarang banyak di aplikasi-aplikasi di HP. Buat tadi ngelakuin spending analysisnya, buat nyatet keuangannya. Ya kasar-kasarnya pasti ada notes ya nggak di HP. Catat aja dulu itu, gitu kan. Kalau udah tadi benar kata Kang Aswin, masukin yang tadi dana darurat. Hitung-hitung kira-kira kebutuhan dana darurat itu seberapa. Darurat itu buat apa sih? Darurat itu buat apa sih sebenarnya? Darurat itu jadi bukan untuk nonton konser kan? Bukan. Kecuali konser itu adalah top priority kita. Emang harus gitu ya? Gak datang lagi gitu ya? Beda. Kan tiap orang punya prioritas yang berbeda-beda. Kita nggak tahu. Daruratnya beda-beda, betul. Kita nggak tahu. Jadi kalau buat dana darurat itu sesuatu yang kita harus keluarkan. Kalau itu tidak kita keluarkan, die. Itulah kasarnya. Sesimpel itulah term paling simpelnya. Bahasa anak udah sekarang die lah gitu kan. Siap. Tapi sebenarnya kan bukan berarti buat makan dari dana darurat, bukan kayak gitu. Dana darurat itu yang kita diamin aja. Biasanya disimpan di aset yang paling liquid ya, berarti kan di rekening kita gitu, atau ya kalau disimpan di instrumen yang lain yang paling gampang kita cairkan gitu kan, gampang kita pakai biar sewaktu-waktu kalau ada apa-apa nih amit-amit yang tadi tiba-tiba karena makan Indomie terus kita sakit ke emergency, harus ada dong biaya sedikitnya, bisa ambil dari situ. Nah gitu. Jadi dana darurat itu disimpan di dalam posisi yang liquid ya? Paling liquid. Nah definisi liquid itu kayak gimana Kak? Maksudnya apa kalau saya nyimpennya di dalam laptop nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Di dalam kecuali bisa bayar dengan laptopnya gitu kan. Masalahnya kan gini, kayak tadi cerita kita masuk ke emergency gara-gara makan Indomie yang kebanyakan gitu kan sampai sakit perut dan harus ke emergency. Di emergency kita bisa bayar pakai apa? Gitu. Uang cash paling. Ya udah. Tapi kan berbahaya ya buat kita nyimpan sekian gepok uang di kosan kita sendiri kayaknya kan. Ya mungkin ya simpanlah di rekening kita. Tuh rekening-rekening zaman sekarang kan bisa tuh kasih pocket-pocketnya gitu ya, bisa ada dompet-dompetnya. Dompet yang seakan-akan kita lock. Jadi jangan itu sampai dipakai buat hal-hal yang konsumtif tadi. Ditulisin aja dana darurat. Ya bisa just banget for kayak emergency gitu. Bisa banget kan. Jadi sekarang kan ya mereka nggak mungkin lah sekarang mahasiswa sekarang nggak pakai yang digital kan gitu. Nah itu udah bisa banget dipakai buat mereka. Dana darurat itu biasanya kita simpen berapa gede ya kalau boleh tahu? Nah itu juga kan di dalam perencanaan keuangan ini tuh ada biasanya dibagi jadi persentase gitu. Persentase bisa, atau lebih enak juga dilihat dari
biaya yang kita keluarkan setiap bulannya. Oke. Karena kan tadi kasarnya sebenarnya kan dana darurat ini bisa mengcoverin kehidupan kita dalam waktu sekian lama. Gitu. Berarti kan biasanya selama ini bisa mengcover kehidupan kita, berarti kan dilihat dari expense dong. Dilihat dari biaya yang kita keluarkan. Berarti tinggal biaya yang kita keluarkan ini dikalikan dengan berapa lama kita mau survival mode lah gitu. Biasanya berapa lama tuh? Biasanya kalau masih single ya di 3 bulanan. 3 bulan ya? 3 bulanan. Oke. Oh 3 bulan dana darurat ini disimpan. Nggak boleh dipakai apa-apa nih ya? Nggak dipakai apa-apa, jangan. Tapi tadi kalau ternyata ada priority yang harus kita keluarkan, kita pakai dulu. Tapi begitu udah dipakai, tutup lagi ya. Tutup lagi dengan apa namanya, kalau misalnya kita ada rezeki ada apa langsung tutup lagi sana ya. Diamin lagi di situ. Nanti ada kemarin baru Sinca dapat ini kan, nah dapat angpau ya langsung simpan. Nanti THR juga nanti kasih lagi langsung simpan. Oke. Nah, yang unik nih, kalau ke teman-teman juga nih, ke teman-teman kita ngomongnya ke anak-anak mahasiswa ya. Kira-kira kalau asuransi itu penting nggak sih sebenarnya? Apakah kita cukup dengan BPJS saja? Kayaknya kalau dosen sih nggak cukup sih BPJS doang sih kayaknya. Harusnya emang sampai ada asuransi, tapi kayaknya mungkin sekarang belum dapet lah. Nah, tapi kalau misalkan mahasiswa, apakah bisa relay sama BPJS juga atau harus juga dengan asuransi nih? Nah, kalau dari perspektif itu sebenarnya BPJS mungkin cukup ya Mas. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya dia punya riwayat sakit dan lain sebagainya, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Kalau dari Mas Aswin sebenarnya gimana nih? Ada tanggapan insight gimana gitu nggak terkait asuransi? Kalau aku mikirnya asuransi itu mempersiapkan kita for the rainy days ya. Gitu ya. Kayak tadi kalau udah kebiasaan kita tiap hari makannya mie instan, kayak udah tahu ya kayaknya BPJS jangan ikut aja. Kita siapin jangan asuransi harus ada deh gitu ya. Kita harus siapin gitu ya. Terus apa misalkan kerjaannya tiap malam sering begadang gitu. Main game atau gimana ya, itu juga kayaknya asuransi harus disiapin sih kalau kataku. Berarti kan itu kita ngomonginnya risiko kan. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin risiko gitu, makanya tadi aku pikir kalau misalnya dia masih mahasiswa, masih muda ya, anggapannya tadi ya nggak banyak makan mie, nggak banyak begadang ya, maksudnya ideal world lah kita ngomonginnya. Berarti kan risikonya sangat rendah dong, sangat kecil buat mereka bisa sampai sakit dan lain sebagainya. Makanya mungkin tadi ya BPJS mungkin good idea tuh udah di awal di bawah. Tapi kalau tadi mungkin dia udah punya kebiasaan bad habit yang kurang sehat gitu ya. Mungkin harus dilengkapin ya. Nah, iya itu benar. Itu juga. Nah, kita masuk baik lagi ke pinjaman ya, pinjaman. Kan tadi kan kita ngomong di depan dana darurat nih. Iya. Dana darurat kan ya kita berarti kan kita harus nyisihin uang yang kita miliki di depan ya sedikit-sedikit untuk menabung sampai tadi 3 bulan expenses kita dapat ke cover, setelah itu nggak dipakai ya gitu ya. Tapi kan itu kan perlu effort ya. Perlu effort di depan gitu kan, kita kan harus nyisihin uang sedikit. Nah, kira-kira kalau untuk pinjaman ini sendiri bisa jadi tadi kata-katanya bridging lagi nggak sih untuk dana darurat ini sebelum dana darurat kita terpenuhi gitu. Kira-kira mungkin nggak sih? Kayak kurang tepat sih betul. Karena coba ya kalau misalnya kita masukin pinjol nih. Betul. Terus kita buat nabung di situ. Tapi kita tetap harus membayarkan. Iya. Ya enggak? Benar juga. Jadi si pinjaman ini nggak mungkin dong dipakaikan buat kita numpukin ke dana darurat kita. Betul. Ya tuh. Jadi nggak ke sana ya? Nggak ke sana. Jadi mungkin kalau balik lagi kali ya Kang, kalau misalnya pinjol ini sebenarnya lebih enak digunakan buat apa sih gitu kan. Berarti kan ya kayak tadi kata Kang Aswin, hal-hal yang produktif dong harusnya. Sedangkan kalau kayak dana darurat kan sebenarnya bukan buat investasi atau sesuatu hal yang produktif, ya enggak? Enggak boleh kan tadi harus cair cepat kan? Iya, harus cari cepat dan cenderung untuk expenses yang kita tahu akan kita keluarkan. Berarti kan bukan hal yang produktif, ya lebih ke konsumtif lah sebenarnya gitu. Berarti kan ya pakailah dana-dana yang ada yang tersedia gitu. Yang sekarang kita bisa sisihkan gitu ya. Iya. Tapi ngomongin lagi pinjol sih Kang As. Menarik juga tuh kemarin ketemu sama kita manggil guest lecture nih di kelas financial planning. Terus menurut beliau tuh salah satu financial planner yang ada di Bandung. Oke. Nah, dia bilang sekarang tuh yang lagi kasus yang lagi banyak dia tanganin adalah usia-usia mahasiswa kita, early 20s. Yang terjerat pinjol. Itu case yang lagi rame di tahun 2023 katanya. Di 2022 itu nggak banyak terjadi. Nggak banyak. Itu menarik nggak sih saya? Maksudnya kayak kita mikir ekonomi agak membaik nih, betul, ya nggak sih? Betul.
harusnya lapangan pekerjaan semakin banyak, apalagi buat younger generation tuh kan kayak yang tadi ya, dunia digital membuka banyak peluang yang baru gitu. Tapi itu ternyata terjadi. Kalau kira-kira gimana menurut? Ini aku punya beberapa beberapa hipotesis, coba nanti boleh dikoreksi mana yang jawaban yang benar ya. Yang pertama saya sih ngelihat mungkin gaya hidup. Saya mungkin highlight pertama ya. Ini ada beberapa jawaban, tapi mungkin nanti boleh dipilih ya. Yang pertama aku lihat mungkin ada masalah dari sisi gaya hidup ya, di mana to be honest, kalau ngomong dari sisi teknologi itu berkembang dengan terlalu cepat, sehingga which is good, tapi sebetulnya kalau itu digunakan untuk hal-hal yang tadi posisinya konsumtif, itu beban gitu, beban. Jadi newest gadget, newest phones, newest earphones and everything gitu itu cepat banget berubahnya, dan akhirnya jadi kalau bahasanya fast fashion ya bukan? Di mana kalau fast fashion kan fast ini ya, kalau ini baju kan, kalau ini lebih karena gadget, tren yang cepat banget sehingga to catch up itu susah. Atau itu mungkin yang pertama ya, aku coba tangkap possible pushnya ke sana. Yang kedua mungkin isu yang dihadapi adalah masalah kurangnya literasi kalau aku pikir. Karena dia pikir ini saya ngobrol aja nih. Saya kadang-kadang suka saya punya anak, umur saya anaknya 8 tahun ya, anak saya tuh kadang-kadang sekali kita pergi ke mall gitu kan, segala macam gitu, terus kadang-kadang pasti itu lihat toko mainan gitu kan, wah ini pengen mainan ini gitu kan, terus mau beli dong gitu, harganya mahal gitu kan, terus kita kadang-kadang kita bilang kan, kan 2 minggu yang lalu kan udah beli mainan gitu, beli mobilan lah apalah gitu. Dia senang banget beli pesawatan apapun, Boeing apapun miniatur gitu ya, yang ini. Jadi kan baru 2 minggu lalu yang beli pesawat, masa sekarang beli pesawat lagi, uangnya dari mana? Kadang-kadang kita ngomong gini, terus dia bilang, they call me Pabu. Pabu kan punya uang banyak kan tinggal bayar aja gitu. So ya di sini saya kadang-kadang suka mikir, so maybe pandangan mereka adalah pokoknya duit itu ya literally daun-daun gitu ya, di mana bertebaran gitu, dan di mana bisa digituin gitu kan, gitu uang tuh gitu. Nah ini anak 8 tahun ya, so I don't know apakah mungkin teman-teman yang anak-anaknya umur 17, 18 they also thinks the same without the consequences gitu ya, bahwa ya uang itu harusnya didapatkan dengan suatu effort gitu kan. Itu literasi yang mungkin literasi itu juga yang kadang-kadang ke ini. Terus yang ketiga yang saya juga kepikiran tuh is also a possibility bahwa ini masalah literasi juga, tapi nyambungnya lebih ke arah I'm happy now. Masalah bayar atau everything itu adalah urusan yang lain gitu. Nah, nggak tahu dari 3 jawaban ini mana yang nyambung nih? Sebenarnya semuanya. Jadi semuanya. Sebenarnya tuh masuk. Tapi tadi yang cerita anak kecil mungkin out of topic sedikit. Tapi menarik. Tadi kan kalau Mas Haswin, anak Mas Haswin bilang, "Uangnya banyak kok, Pabu banyak uang." Ada sekali tuh aku ketemu nih, Kang. Lagi jalan aja ke mall, terus tiba-tiba si anak itu sama tadi minta sesuatu ke ibunya. Terus orang tua itu bilang, "Oh, tadi mau papa sekarang lagi enggak punya uang." Terus anaknya tahu enggak jawabnya, Bos? "Mau papa enggak perlu uang kok, kan pakai kartu." Jadi that's the concept of money-nya tuh beda, ya enggak? Ya enggak sih? Jadi kayak mereka mungkin terbiasa ya, anak-anak itu ngelihatnya bahkan berarti generasi apa nih? Bukan Z lagi ya, udah beta masih apalah sekarang tuh masih bahkan di bawah SD kali ya gitu ya. Mereka ngelihat tuh kita nggak butuh uang, kita cuma butuh kartu. Jadi itu kan berarti konsep uang maksudnya konsep literasi keuangan itu tuh jadi hal yang harus diajarin gitu. Parenting terhadap keuangan itu tuh hal yang paling penting diajarin. Terus tadi Kang Haswin juga ceritain terkait dengan literasi keuangan. Kan cerita kita kalau di 2019-an tuh sempat angka dari OJK tuh kecil banget kan. Mungkin dulu tuh 20%-an atau pokoknya kecil banget. Tapi kalau aku baca kemarin lagi di 2023 tuh kita naik kan. Ini apanya nih? Naik apanya? Literasi keuangannya. Literasi keuangan naik. Literasi keuangan naik. It's a good idea. Terus inklusi keuangan itu lebih naik lagi. Jadi lebih gampang bisa menggunakan inklusi ya. Jadi
inklusivitas itu kan berarti orang-orang bisa mengakses institusi keuangan dengan lebih mudah gitu ya. Ya mungkin terbantu dengan teknologi ini gitu. Kalau nggak salah ingat aku angkanya tuh di sekitar 80%-an. Oh, tinggi. Okay. Tapi financial literacy-nya 60%-an. Berarti kan di situ ada orang-orang yang make tanpa ngerti ya mungkin tadi konsepsi anak itu gitu kan yang pakai kartu aja bayar aja kartu gitu ya gitu dan itu untuk membiayai apa ya tadi yang Kang Aswin bilang di awal nomor 1 lifestyle. Dengan ngelihat di sosmed kayak orang segampang itu loh sekarang dapetin sesuatu berarti aku juga bisa kan gitu ya kasarnya sekarang. Jadi FOMO itu tadi jadi hal yang kita cuma hidup sekali masa nggak dimaksimalin gitu kan. Teman-teman kayak gini masa aku enggak gitu. At the end itu kan jadi hal-hal yang itu basic financial literacy nggak sih ya? Harusnya betul. Kan itu terdiri dari 3 ya literasi kan yang lihat dari behaviornya, attitude, terus knowledge dia. Betul. Yang mana kalau knowledge oke lah kita mungkin teman-teman kita di kampus bisa saling bantu terkait dengan knowledge. Tapi kalau kayak behavior, attitude itu kan yang udah bertahun-tahun ya kebentuknya. Mungkin kalau kita di sini 3 tahun doang dan nggak ketemu teman-teman mahasiswa setiap saat kan kita nggak bisa terus share ya. Betul. Jadi kayaknya PR-nya nggak cuma di kita di dunia kampus harus keluar ya. Iya gitu. Dan itu start dari kecil banget ya mungkin ya. Iya tadi kayak umur tadi anak-anak saya mungkin lebih muda lagi kali ya. Harusnya mereka udah diajarin mengenai konsep uang gitu. Basic concept of money itu jadi gitu, kayak wow aku rasa wah ini menarik nih kalau di kuliah kita mungkin gampang ya ngasih tahu kayak ini uang kertas gini tapi mungkin nanti sekian tahun kemudian kalau kita ketemu lagi mereka nggak tahu bentuk uang. Bentuk uangnya kayak gimana apalagi sekarang kalau kita ngomongin ada masalah Bitcoin ada cryptocurrency semua kan ceritanya kan udah lebih lebar lagi lebih luas lagi. Terus etian apa mereka kalau tahu belanja kan tinggal tinggal tap gitu kan tinggal scan barcode. Gitu. Belum yang kalau misalnya di gadgetnya udah yang integrated dengan CC-nya, CC orang tuanya lagi. Itu yang banyak kejadian kemarin anak beli Roblox ya, betul? Wah bocor gitu. Itu balik lagi kan berarti literasi keuangan itu nggak cuma buat kita yang dewasa, nggak cuma buat teman-teman mahasiswa, tapi juga dari kecil banget. Benar ya? Ada beberapa hal misalkan yang kadang-kadang dulu pada saat saya ambil maksudnya sertifikasi financial planning itu jadi kayak rule of thumb gitu ya. Nanti coba saya coba share beberapa tapi nanti mungkin Kak Atika kalau misalkan punya beberapa juga boleh di-share juga nih ya. Contohnya yang pertama misalkan simply put mereka tuh ada yang bilang think twice before you buy and then execute once gitu. Jadi maksudnya dalam artian ya pada saat membeli barang, memberi itu pikirin 2 kali apakah ini memang diperlukan atau enggak, baru dibeli. Terus ada juga kemarin tuh saya tuh diajarin juga pada saat ini kalau kita ragu dengan membeli suatu barang, kita leave it, tinggalin aja dulu, bawa tidur. Kalau misalkan let's say berapa hari emang kepikiran terus, mungkin barang kita harus dibeli gitu. Tapi itu that will be the steps untuk kita mikirin bahwa itu barang yang penting atau enggak. Terus yang saya sih yang selalu pegang itu adalah bahwa ini variasi orang-orang ya. Cuma kalau saya itu pegang rules of-nya itu diajarin adalah kalau uang di tabungan kita nggak bisa membeli barang yang kita beli sebanyak 3 kali, maka barang itu tidak boleh kita beli. Kecuali kalau misalkan kita ngomong rumah kan memang ke tempat tinggal mungkin nggak kekejar. Tapi let's say simple as put as maybe gadget atau apa. Nah kalau 3 kali kita di tabungan kita nggak ada uangnya sebesar 3 kali, kita nggak boleh beli gitu. Nah ini beberapa wisdom yang saya dapat, atau ada tambahan nggak dari Kak Atika kira-kira wisdom yang biasanya diajarin tuh? Sebenarnya kan itu balik ya mengenali sebenarnya basic needs and wants kita ya nggak sih? Betul. Benar banget sih, tapi aku setuju tadi tips-tips yang Kang Aswin kasih. Kalau di aku sendiri sih aku nerapinnya lebih ke tadi yang tinggalin dulu. Kalau misalnya nanti aku masih kepikiran lagi, ya udah oke, aku beli. Gitu sih. Tapi sebenarnya mau nggak mau tuh ke arah mindful spending jadinya. Jadi kita lebih memikirkan ada lagi nih, lagi mindful spending apa tuh? Jadi itu kayak kita mengeluarkan uang itu dengan lebih sadar. Dengan sadar. Soalnya kadang kan kita coba dong sekarang bisa ya belanja ke sadar ya. Scrolling
ujung-ujungnya check out, ya nggak? Berarti kan itu kita nggak sadar. Tapi kalau misalnya scrolling, oke nih kita masukin dulu ke chart gitu. Tapi kan kita tinggal tidur, ya kita masukin dulu ke keranjang. Tapi kita tinggal tidur. Kalau pagi-pagi nggak ingat lagi, berarti kan tadi it's not our bukan our needs gitu. Iya, it's just our wants. Ya nggak sih sebenarnya itu. Tapi ya tadi barang dengan sadar. Iya, membeli barang dengan sadar. Karena kecenderungan kita yang tadi makanya uangnya tiba-tiba hilang, nggak sadar. Makanya kembali lagi cerita kita di awal yang mencatat spending analysis biar sadar. Oke, this is new. Yang aku terapin, ini buat aku pribadi Kang Aswin. Aku tuh selalu catat pengeluaran aku setiap hari. Wow, setiap hari. Jadi kalau sekarang ditanyain, Tik minggu lalu berapa nih persentase makan di luar? Aku ada datanya. Itu aku ada datanya dari beberapa tahun ya aku udah ngelakuin itu. Oh, nice. Lebih dari 2-3 tahun. Mungkin data 5 tahun retrieve ke belakang aku masih punya itu semuanya. And if I don't mind ask, dari berapa source of tabungan atau berapa source of the whole. So if you have like 10 tabungan, walaupun aku bayar parkir 2.000, aku catat aku bayar parkir 2.000. Nice. Okay. Walaupun kalau kata suami jadi kayak pelit ya Tik ya gitu. Karena catat semua kan. Tapi it's okay for me karena at the end aku jadi tahu, aku bayar parkir tuh sampai sekian ribu loh. Jadi aku tahu kayak gitu orang bilang kayak bayar parkir tuh murah kok cuma berapa ribu. Aku 5 kali berhenti atas 10.000. Tunggu dulu, iya kan? Iya nggak sih? Bener. At the end jadinya aku mikir, ya udah kalau gitu aku ngirim makanan aja deh. Aku GoFood, let's say, atau pakai ojek online buat aku beli makanan. Ini bisa lebih murah. Aku udah hitung kan biaya transport aku berapa, ya enggak, biaya bensin aku berapa dan lain sebagainya. Itu untuk seluruhannya aku catat semua. Emang paling banyak tuh kita dimakan. Yes, of gitu. course. Yeah. Jadi kayak ngelihat mindful kan jadinya setidaknya. Jadi gitu aku mau spend deh nih mumpung weekend, aku mau makan enak, aku mau makan gak mikir uangnya berapa gitu. Tapi aku bisa tahu jadi oke, waktu kemarin udah nih aku ngelakuin itu. Sekarang yuk kita kalau gitu makannya yang jangan inilah gitu. Oke, this is interesting. Jadi menarik ya. Jadi dalam artian ada persentase tadi kita buat sehingga tadi kita bisa balancing ya. Maksudnya kalau kayak gini kan kita juga tidak mengurangi kesenangan hidup ya kalau kata orang kan. Iya, karena aku sempet loh. Jadi aku ketemu financial planner yang tadi kayak Tik harus cut nih. Kamu kan apalagi aku udah liatin dong spending aku. Kamu nggak perlu banyak makan di luar, masak aja. Tapi buat aku masak tuh stressful. Betul. Buat beberapa orang mungkin masih menyenangkan, stressful. Tapi ketemu financial planner yang lain kayak it's okay. Kalau emang kamu senangnya kayak gini, live with it gitu. Tapi mungkin berarti aku harus sisakan lebih banyak buat investment yang mana. Betul. Itu aku mikir, more make sense sih buat aku. Jadinya aku juga happy, nggak tersiksa, nggak stres harus masak di dapur. Tapi juga aku punya kok cadangan, mau dari dana darurat ataupun investasi lainnya buat cover. Dan yang terpenting semuanya tuh kecatat kan. Iya, jadi jelas maksudnya kita tahu gitu. Pengeluaran kita tuh sebenarnya buat apa. Dan itu juga membantu kita analisa ke tahun berikutnya atau ke masa depannya. Karena kita udah tahu kan, di bulan-bulan ini banyak nih yang ulang tahun, yang banyak mau kita kasih gift. Atau yang sesimpel bentar lagi lebaran, THR-an nih. Orang-orang di rumah perlu kita kasih juga nih. Betul. Gitu. Siapin lebaran ya baju baru ya, kita traveling pulang kampung gitu. Itu kan udah masuk tuh. Jadi udah langsung kayak oke nih kita di depan cut dulu sekarang biar untuk di depan nanti ini dulu. Gitu. Abis itu nanti mungkin apa fun lagi kemana gitu. Tapi semuanya kecapai gitu ya. Gitu. Nah itu kan tadi mindful ya. Iya mindful dan kan, satu mindful dan yang kedua ya kita we do it dengan maksudnya bukan sadar dengan kesenangan sendiri ya dalam artian ya emang biar semuanya bisa kecapai ya kita plan dari depan gitu ya. Oke, interesting. Kan? So kata kunci sekarang adalah berarti kalau misalkan teman-teman mau mulai selain tadi menyiapkan dana darurat tapi di luar itu mencatat ya. Mencatat tuh sebenarnya gini karena kita nggak tahu kan behavior tiap orang beda-beda. gimana. Betul. Attitude dia terhadap pengeluaran itu seperti apa. Itu membantu mereka buat sadar, membantu kita buat sadar. Buat aku sendiri ini hal yang baru. Dulu aku nggak pernah. Dulu mungkin kalau bisa dibilang waktu aku juga sebagai mahasiswa mungkin sama lah dengan kebanyakan orang lainnya yang ya dikasih mama papa sekian habis gitu kan gitu. Kan nggak mikirin harus simpan ada dana darurat itu kan nggak. Walaupun diajarin tapi kan hilang gitu aja gitu. Betul. Nah, gitu kita tahu itu jadinya attitude kita, behavior kita pun jadi berubah terhadap spending ini. Yang tadi kata Kang Aswin, ditinggalin dulu itu secara nggak langsung jadi terjadi.
jadi kita lakukan gitu. Betul. Tanpa kita paksakan ya, Kita karena maksa ya. hari-hari ngelihat datanya terus Iya, kan jadinya. kita ngelihat kan, oh ini Aduh udah segini. Kenapa nih bulan lalu aja nggak segini? Ya berarti kan kita langsung oke. dulu. Apalagi kan misalkan kita punya cita-cita, nanti 2 bulan lagi mau kemana, atau nanti kita mau pulang kampung atau gimana, udah siapin dari sekarang gitu ya. Nanti mungkin abis itu nanti kita mungkin ada beberapa, bisa juga jadi kayak misalkan spending yang kita buat tadinya segala macam pengen di bulan ini, kita bisa cicil ke depan gitu ya, dibagi-bagi ke depan ya. Oke. Itu jadi pertanyaan menarik Kang Asin waktu yang pernyataan itu menarik. Ada mahasiswa di kelas financial planning nanya, Kak, gimana ngebudgeting biaya belanja fashion katanya? Budgeting biaya belanja fashion, oke. Apakah harus ada pos khusus di setiap bulannya, atau kita belanja sekali aja? Karena itu kan konsumtif ya sebenarnya. Betul. Aku balikin lagi, kamu ada pekerjaan yang menuntut kamu atau ada kegiatan yang menuntut kamu nggak untuk belanja itu? Kalau ada ya mungkin berarti itu emang produktif ya. Misalnya kalau emang dia sebagai influencer dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau emang nggak ada yang menuntut itu dan itu cuma sekedar hobi yang bukan menghasilkan lah ya. Kalau hobi itu menghasilkan mungkin oke, tapi kalau tidak menghasilkan mungkin kamu kan harus rethink lagi dong gitu. Betul. Coba kenapa kamu harus mengikuti fashion yang segitunya misalnya itu. Iya. Ini menarik nih. Kalau aku pikir mungkin highlightnya balik lagi lebih ke arah bahwa mungkin setiap orang, bahasanya apa ya? Everyone will have their own guilty pleasure gitu ya. Gitu ya. Kalau mulai ngomong, apalagi kalau kita hubungin dengan karena sekarang juga ngomongnya mental health ya. For the sake of mental health, saya harus healing atau belanja atau gimana gitu. Saya kepikirannya mungkin emang ya pada saat buat ini ya, strukturnya itu sendiri kita harus milih gitu ya. Mungkin ada, kalau tadi Kak Atika bilang mungkin makan ya, you like to go on the foods ya mungkin ya. Mungkin kalau tadi misalkan mahasiswanya emang senangnya lebih ke arah fashion ya, mungkin ya tadi kayak sarannya tadi yang financial planner itu ya mungkin kita masak aja, uangnya lebihnya itu supaya mental health terjaga. Belanja fashion gitu ya. Dan saya rasa mungkin itu yang kita simpan tiap bulan ada gitu, karena kalau sekali nanti kan pasti pengen lagi kan. Tapi kalau tiap bulan Tapi kalau tiap bulan misalkan kita selalu ada pos itu, kita akhirnya juga selalu akan happy untuk look forward for the future kan gitu ya. Kita udah nggak sabar, nanti bulan depan kita bisa gini gitu ya. Atau misalkan yang senangnya libur misalkan. Nanti bulan depan bisa liburan ke sini loh, nanti bulan depan lagi bisa liburan ke sini loh gitu. Tapi sekarang kita berpindah-pindah strategi dengan makan atau mungkin dengan transportasi, dengan apa gitu ya. Mungkin ke sana. Nah, ini jadi hal-hal yang menarik ya. Nah, tapi dengan itu juga mereka jadi tahu goals mereka apa. Ya enggak? Karena kalau kita ngomongin perencanaan keuangan, nggak tahu goalsnya, tersesat. Betul. Ya itu dulu salah satu financial planner kan ada yang bilang tujuan lo apa gitu kan. Iya. Makanya nggak ada yang salah. Kalau misalnya mau spend your whole money in 1 month, it's okay. Kalau misalnya kita tahu ya bulan depan kita udah nggak akan menggunakan uang ini lagi, misalnya. Betul. Ya habisin sekarang nggak ada yang salah. Tapi kalau misalnya kita tahu bulan depan kita mau ngapain, tahun depan kita mau ngapain, 2-3 tahun lagi mau ngapain, berarti kan kita udah ada rencana ke tadi. depan ya. Oke. Berarti kan tadi udah tahu setting goals, berarti kan lihat prioritinya apa. Dia udah siapin dana daruratnya harusnya. Ngelakuin spending analysis-nya, biar attitude-nya terbentuk, behavior-nya terbentuk. Terus nanti siapin planning kalau kondisi-kondisi terburuk, termasuk misalkan harus ada bridging tadi kan. Kalau misalkan ini, jadi mungkin kalau bahasan awal tadi masalah pinjaman lebih ke arah tadinya kita lihat apakah itu memang sesuatu yang emang produktif atau enggak gitu ya. Produktif atau memang harus dilakukan atau enggak. Tapi kalau misalkan memang tidak, ya itu lebih baik kita gunakan uang kita sendiri ya untuk kita move ya untuk ininya, terutama untuk konsumsi dalam bentuknya konsumtif kayak tadi ya. Betul. Jangan sampai beli baju untuk pakai pinjol gitu ya. Tapi sekarang sesimpel itu kan, kayak di kasir pun udah ada nih pay letternya udah siap gitu ya. Nah ini yang emang harus challenge-nya lebih susah teman-teman sekarang. Makanya tadi kalau ngebentuk behavior-nya udah, attitude-nya udah,
dengan sendirinya bisa menjaga diri gitu. Protection awal kan mau nggak mau dari diri kita sendiri. Iya, kitanya yang harus ini betul. Baru harus setelah sadar. itu ya orang lain yang bisa mengingatkan kita gitu. Karena Betul, kan betul. kita nggak bisa memaksa orang lain terus ada untuk melindungi kita kan. Gitu. Betul. Iya. Jadi kitanya sendiri. Ya. The best investment kan. Betul. To ourselves, betul. ya. Tapi makanya jadi caranya biar kita juga nggak terlalu tertekan. Kita juga ada siapin pos-pos yang memang ya udahlah mau di spending habis apa namanya untuk serangan kita nggak masalah gitu. Jadi jangan sampai Buat juga our terlalu own strict ya. happiness, Betul, jangan terlalu strict tapi yang penting dicatat dan di plan ya. Jadi nanti tiap bulan kita lihat apakah ada pengurangan, apakah ada penambahan atau gimana gitu ya. Ini bisa menyesuaikan. Oke. Jadi akan bisa dapat semua ya, gitu. Mereka kebutuhannya terpenuhi. Ya, Mental health terjaga. Mental health terjaga. Terus juga nggak terganggu dengan kanan kirinya gitu kan. Gini, kanan kiri itu maksudnya kalau misalnya udah pakai yang tadi ya online pinjol online itu, karena kan mengganggu kanan kiri kita juga ya. Oh, yes. Ya nggak sih. Understand, Jadi ya. environment kita juga tidak Terjaga. se-safe itu lagi buat kita. Iya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum kali ya dari yang semua kita udah bicarain ini, setidaknya gitu ya kita udah harus tahu goals kita ke depan. Betul. Ya enggak? Iya, betul. Termasuk di dalamnya tuh yang untuk covers mental health dan semua itu ya. Pokoknya kita tahu prioritas kita, kebutuhan diri kita tuh apa sih gitu. Kalau punya konsep terkait dengan mental health, terkait dengan misalnya pengen kuliah di mana dan lain sebagainya. Pokoknya dreams, all our goals itu semua udah kita harus tahu. Terus kita juga tadi harus tahu apalagi nih berarti spending analysis kita. Spending analysis, ya kan, betul. biar ngebentuk si attitude dan behavior tadi. Karena kalau knowledge mungkin teman-teman kita bisa saling sharing juga kan. Dan kayak gini kan kita share gitu apa yang kita tahu. Tapi dicatat yang penting kan. Tapi kalau kita nggak ngelakuin perubahan, itu berarti kan attitude sama behaviornya nggak bisa berubah dengan juga. gitu aja. Betul. Dengan mendengar belum berarti itu bisa berubah. Betul. Nah, kita udah tahu goals, kita udah tahu kebutuhan kita, tapi jalan menuju ke sana kita belum tahu. Gimana caranya biar bisa kekumpul emas gitu ya? Berarti kan kita butuh instrumen keuangan. Itu gimana tuh? Mungkin nanti kita bahas Di podcast selanjutnya ya. Siap. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow kami di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar YouTube ini atau bisa kontak saya secara langsung di Instagram @tikairawan atau di akun saya @aswinrohadi. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB for the greater good.